Ustadz Doni Rahmat SSMA, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, beliau sudah menjadi siswa berprestasi. Hingga saat ini beliau menjadi penyuluh teladan Kabupaten 50 Kota. Sebagai penyuluh, beliau aktif memberikan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat di Kecamatan Luhak dan Kabupaten 50 Kota. Saya Kepala KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota. Menurut pengetahuan saya bahwa Saudara Doni Rahmat adalah seorang penyuluh agama yang kreatif dan energik di dalam pergaulannya, baik sesama pegawai di kantor KUA ataupun bersama masyarakat lainnya. Saudara Doni Rahmat di dalam melaksanakan kegiatan dia aktif di lapangan, terutama dalam kegiatan-kegiatan agama. Maka sekali lagi menurut saya Doni Rahmat layak untuk mewakili penyuluh agama fungsional Kabupaten 50 Kota sebagai penyuluh teladan di Provinsi Sumatera Barat. Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau atas komitmen dan dedikasinya terhadap pengembangan Badan Kerjasama TPQ dan TPSQ khususnya di Kecamatan Luhak, umumnya di Kabupaten 50 Kota. Prestasi Doni Rahmat dalam melaksanakan tugas kepenyuluhan telah berbakti membangun kampung halamannya, mulai dari TPQ, mulai dari Pondok Al-Quran, sampai kepada Majelis Taklim, serta berbagai kegiatan keagamaan selalu dilakukan dengan baik dan sempurna. Saudara Doni merupakan salah seorang pengurus aktif di LPTQ Kabupaten 50 Kota, sebuah lembaga besar karena dibesarkan, juga karena nilai perjuangannya. BKS TPQ ada di mana-mana, tapi yang hidup dan berkembang tidak seberapa karena berbagai keterbatasan. Dan yang tumbuh dan berkembang salah satunya BKS TPQ Kecamatan Luhak, dan itu di bawah binaan Saudara Doni Rahmat SSMA. Saya bangga dan ikut mendoakan semoga Saudara Doni Rahmat sukses di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Karyanya di bidang pendidikan Al-Quran di Kecamatan Luhak semoga dapat dicontoh dan ditiru oleh yang lainnya, sehingga pendidikan Al-Quran di TPQ semakin baik dari masa ke masa. Kami bangga dan kami mendoakan semoga sukses di penilaian tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kami melihat beliau sangat aktif melaksanakan tugas beliau sebagai seorang penyuluh. Di antaranya, beliau bersama kami melaksanakan program Sapa Masjid. Yang kedua, beliau berhasil menyelesaikan masalah antara TPQ TPSQ yang berdekatan, di mana antara TPQ TPSQ yang berdekatan ini sering terjadi santrinya pindah ke tempat sebelah, dan bahkan juga ada yang ikut melaksanakan perayaan khatam Al-Quran tidak di tempatnya. Ini bisa menyebabkan kurangnya harmonis hubungan antara guru TPQ TPSQ yang berdekatan. Maka beliau membuat aturan tentang pindah santri dan ikut melaksanakan perayaan khatam Al-Quran di tempat yang lain. Yang ketiga, beliau berhasil mencarikan dana atau solusi bagi Badan Kerjasama TPQ TPSQ Kecamatan Luhak yang selama ini minim dana. Di mata kami, TPQ adalah sebuah kekuatan yang besar. 79 TPQ jauh lebih besar dari 40 SD negeri di kecamatan-kecamatan. Namun masalahnya juga tidak sedikit.
mulai dari SDM, nilai prestise, manajemen, serta dukungan dari lingkungan dan pemerintah. Salah satu permasalahan yang kita soroti di video ini adalah persoalan tentang santri dan santriwati yang kerap pindah dari satu TPQ ke TPQ lain sesuka hati. Bermasalah di TPQ yang satu, pindah ke TPQ yang lain. Bermasalah lagi, pindah lagi ke TPQ yang lain. Yang kedua adalah santri yang sudah dilatih dalam durasi yang cukup panjang dengan baik di sebuah TPQ, lalu kemudian ketika puncak pembelajarannya dia khatam Al-Quran di TPQ lain, bahkan di nagari, bahkan di kabupaten lain. Persoalan ketiga adalah adanya konvensi yang diberlakukan di beberapa nagari di mana siswa kelas 6 SD harus mengikuti khatam Al-Quran atas rekomendasi dari guru SD tanpa sepengetahuan atau pertimbangan guru TPQ dan tanpa memperhatikan kemampuan siswa. Sehingga data terakhir yang kita temukan dari 100 santri yang mengikuti seleksi gagal sebanyak 25 orang. Angka ini cukup besar, mencapai 25% dari yang mengikuti seleksi khatam Al-Quran. Untuk mengatasi persoalan ini, kami menggagas dan menyukseskan terbitnya aturan tentang mutasi santri, kemudian numpang khatam dan seleksi, kemudian prosedur khatam Al-Quran, dan aturan tentang pembiayaan. Muara dari aturan ini semua adalah terrealisasikan nantinya melalui pelaksanaan seleksi khatam Al-Quran yang langsung dikoordinir oleh tim seleksi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak. Pagi ini kita berada di Masjid Abrar, Jorong Sikabu-Kabu, Kenagarian Tanjung Haro, Sikabu-Kabu, Padang Panjang. Di sini kita akan melaksanakan penyeleksian khatam Al-Quran yang akan diikuti oleh 101 santri insya Allah. Penyeleksian khatam Al-Quran terdiri dari 4 meja yang harus dilalui oleh seluruh santri dan santriwati. Pertama adalah bagian membaca Al-Quran. Yang kedua, kemampuan untuk melaksanakan ibadah, sholat wajib dan sholat jenazah. Ketiga, hafalan surat-surat pendek dan hafalan doa-doa. Dan yang keempat berkaitan dengan wudhu, azan, dan iqamat. Keempat meja ini harus dilalui oleh seluruh santri, barulah mereka dinyatakan selesai mengikuti seleksi khatam Al-Quran.